bisa angkat besi, bisa lari sprint dengan cepat. Bukan nama hebat ya fisiknya, bukan. Tapi orang yang hebat itu adalah orang yang mampu mengendalikan. Makanya kata Rasulullah, Bapak Ibu ini urusan marah. Ada laki yang minta wasiat Rasulullah. Rasulullah, berikan wasiat kepadaku. Rasulullah, la taghdab, janganlah kau marah. Laki-laki tadi saran juga. Itu ya wasiatnya. Maka mengulang lagi. Faradada miraran, beberapa kali loh Bu. Ya Rasulullah, beri wasiat kepadaku. Jawaban Rasulullah, jangan kau sama kali jangan kau. Nah, kenapa? Bu, saya perkelahian, pembunuhan itu dari mana? Ya, dan marah itu bukan kemanapun tetap nggak bagus, nggak baik. Kalau amok kenapa muncul jadi bunga? Disalurkan lewat mata. Ada yang malah berjema. Pada tahu uniknya anak kecil kalau marah melotot. Coba tanya, dari mana dia tahu upami ngambek kudu matanya melotot? Tinggalin banget. Mau ngambek mana melotot? Makanya nanti ibu di rumah ganti stylenya. Kalau marah ke anaknya pada cemas gitu. Nah, nanti kalau anak marah muncul. Gitu. Oke, jadi kelemah lembutan ini ternyata Bapak Ibu, Rasulullah itu bukan hanya kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, bahkan kepada benda mati itu Rasulullah perlakukan dengan baik. Masya Allah. Jadi nggak boleh kita menyakiti siapapun. Harta benda padat itu kata yang indah di dalam Al-Quran. Ini yang pertama Bapak Ibu. Ar-rifqu khuluqun min al-akhlaqil fadilah allati yuhibbuha Allah Ta'ala wa ta'ti bil khairil 'abdi fid dunya wal akhirah. Paham kan? Itu dia. Ar-rifqu khuluqun. Lemah lembut itu dia salah satu tabiat, salah satu karakter min akhlaqil fadilah, dari karakter-karakter yang utama. Jadi ketika orang mampu lemah lembut, dia punya karakter yang utama. Allati yuhibbuha Allah Ta'ala, yang dicintai oleh Allah. Wa ta'ti bil khairil 'abdi, dan dia akan datang sebagai suatu kebaikan bagi seorang hamba di dunia wal akhirah, di dunia dan Bu, kalau Bapak Ibu melihat sejarah Rasulullah, banyak kisah di mana orang masuk Islam bukan karena Rasulullah pintar, ya, bukan karena peponahnya, tetapi banyak yang masuk Islam karena akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akhlak itu Bapak Ibu, karakter baik itu dari sisi moral itu tujuannya adalah relationship orientation. Apa Bu? Relationship itu artinya apa? Hubungan. Orientation, orientasi. Jadi saya rasa sauran, kejujuran dan lain sebagainya itu adalah untuk membangun hubungan dengan yang lain. Dulu gaduh jamaah karena gaduh ada rencangan, kita mau aduh tersatu saja kita jadi nggak mau kan? Apa asal kamu jadi bohong misalnya? Nggak mau. Tapi kalau bertemu bersama orang yang jujur, lemah lembut, senang kan kita bersama. Ini. Lanjut ke ini yang pertama ya. Nanti yang 5 ini saya ulang ya. Nanti panitia siapkan hadiahnya. Di dalam di luar banyak Pak. Yang kedua, al-mutqin amalah. Al-mutqin, orang yang menyempurnakan amalahu, pekerjaannya, amalnya. Ini yang kedua.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yuhibb, dia mencintai, idza amila ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian melakukan sebuah pekerjaan, ayyutqinahu, kemudian dia menyempurnakan pekerjaan tersebut. Sholat bukan hanya sekedar sholat, tapi dia menyempurnakan sholatnya. Wudhu bukan sekedar wudhu, tapi dia menyempurnakan wudhunya. Pengajian bukan hanya pengajian, tapi dia menyempurnakan pengajiannya. Pengabdian kepada suami bukan hanya pengabdian, tapi menyempurnakan pengabdiannya. Itu adalah ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Jadi ulah tangguh, ulah asa, ulah penting mah cupar kewajiban. Nah, itu bukan semangat Islam. Semangat Islam itu tidak di situ poinnya, tapi lakukan yang terbaik. Tapi bagi pemula mah nggak apa-apa. Yang penting mah sholatnya mula, nggak apa-apa. Kayak ibu-ibu ngaji nih, ini kan sudah 1 tahun. Kalau dulu mah yang penting hadir, ya kan? Ya kelutan, ya kelutan, nggak apa-apa. Nah kalau sekarang banyak itu kan ya, masa tahun yang penting, nah jangan, ayat sekitar, ya kan? Terbaik. Makanya di dalam surah Fatihah saya tanya Bapak Ibu, berapa kali Ibu dan Bapak baca surah Al-Fatihah? Yang wajib itu aja dulu. Ayo berapa kali? Berapa? 17 kali. Itu yang wajib. Disebutnya ashabul matani minal Quran. Ayat Quran yang jumlahnya 7 ayat dibacanya berulang. Minimal 17 kali. Ya kan? Nah, di 17 itu Bapak Ibu ada permohonan yang menarik. Salah satunya ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Singkatnya, kita memohon hidayah. Apa yang dimaksud memohon hidayah? Yang ada bisa dipertahankan, yang belum ada Allah hadirkan. Itu maksudnya. Ibu rajin ngaji nih, tiap minggu misal di hari Kamis itu yang ada tuh, kita mohon dipertahankan supaya ibuna istiqomah. Cek sepumah tetap ram jenak teunggut kalau itu gedak terunca udah tinu tali. Silakan Pak Rudi diterjemahkan. Hah? Itu istiqomah. Itu hidayah pertama. Hidayah kedua apa? Mohon agar ditambahkan. Ya kan? Ditambahkan. Biasanya, mohon maaf, bisa menyimak ngajinya sambil ngobrol. Sekarang ditambahkan, bukan tambah ngobrolnya. Ya, dikurangi ngobrolnya atau berhenti ngobrolnya. Ya, asalnya menyimak doang, tidak menulis. Jadi memoto. Ya, saya lebih maksudnya moto materi. Merekam. Asalnya menulis doang, nanti dibuka lagi. Kayaknya tulis lagi. Nah, enggak, di rumah dibuka, terus dibaca. Itu artinya apa? Pertambahan hidayah yang kita mau. Makanya selalu dia bergerak, Bapak Ibu, hidayah itu. Kenapa? Karena butuh kita. Makanya Fatihah terus diulang. Memangnya kalau menuju Fatihah Bu, bentar ya. Biasanya kan sholat kosok ya gitu ya, emutan teh. Nah, tidak Fatihah mah sebenarnya utamanya dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Biasana punten. Sok teu eling kasih eling. Masyaallah tenan. Dia dapat nyawat sadayana eta punya. Kalau menuju suhu di emut mah emutna Allahu akbar sareng assalamualaikum. Ya. Cenah dipisahnya beribadah sholat Bu. Allahu akbar. Antep we ya Allah. Padahal satu masuk. Hah? Eling-eling deui dah. Assalamualaikum. Kunaon ibu gumujeng jika sami. Masya Allah. Ini ya Bu ya.
Allah mencintai orang yang melakukan sesuatu bukan hanya sekedar, tapi dia melakukan kemudian disempurnakan. Itu poinnya apa? Sempurnakan. Artinya apa? Berikan yang terbaik. Ibadah pun ibadah yang terbaik. Ada kan di awal Quran surah Tabarak. Tabarakalladzii biyadil mulku ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang mampu mempersembahkan amal yang terbaik? Saya agak curiga ke ibu tadi menyebut atau membacakan surah Nur, nggak ada yang pada hafal. Kalau sudah tabarok pada hafal. Salah satu keutamaan surah tabarok itu adalah agar diselamatkan di alam kubur. Jangan-jangan ibu-ibu ini Masya Allah. Dokter lanjut. Yang ketiga, sahibul akhlaqil hasanah. Orang yang dicintai Allah dan Rasulnya itu adalah orang yang memiliki akhlak yang baik. Ini salah satunya adalah tadi lemah lembut. Ini secara umum nih. Kalau Rasulullah SAW, inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya dari antara kalian yang sangat aku cintai, wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah, dan yang paling dekat duduknya denganku pada hari kiamat, ahasinukum akhlaqa, orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Masya Allah. Orang yang paling baik akhlaknya di antara kita, kelak orang itu akan paling dicintai Allah dan Rasulnya, dan kelak orang itu paling dekat hidupnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menarik, Masya Allah. Ini kan tidak mudah itu, ya kan? Menata ucap kita, sikap kita, terutama ketika ada marah dan kesalahan itu. Makanya itu kalau ibu lagi marah, mampu mengendalikannya dengan bagus, 1 kali, 2 kali, pertahankan, itu keren. Dan itu akan membentuk karakter yang baru, karakter yang istimewa. Kata Rasulullah gini bu, as-sabru 'inda sadmatil ula. Ini ukuran nih, timbangan. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak ada air teh panas. Oke, ini kemana namanya? Teh panas. Ini tolak ukur nih, tolak ukur nih. Saya termasuk orang penyabar atau enggak? Ini tolak ukurnya, perhatikan kata Rasulullah. As-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu nalika getakan kahiji. Kata sabar ini. Dek. Nah, apa respon ibu? Apa respon ibu? Ibu rasa naos keluar. Senal anu pengingan beranyar. Nah, saya kesal bu. Ayah iya nama. Yang ikhlas sudah hujan atau jika nasiru kenalan. Sebelum keluar, mina senal, anu anyar, dipusik-pusik ibu, kotor kabila-bila. Apa respon ibu pertama kali? Itulah kesabaran. Kamu ibu teh telur. Nah, lalu cek ibu teh, astagfirullahaladzim, ini harus sabar. Belum sabar. Dan sabar, nah kesan pertama pasti nggak senal. Kotor banget pada hari itu anyar, cek ibu teh. Alhamdulillah ya Allah, sudah kenalan pada Nabi, saya dengan senang dan bahagia. Alhamdulillah. Hebat. Kira-kira gimana? Akhirnya kalau gitu, kalau belum sabar gitu ya, susah. Tapi itu standarnya rumusan. Kalau kita, nah apa respon kita? Itu ujian kesabaran kita. Jadi ketika kita langsung respon yang positif,
bisa merespon dengan baik, itu kan termasuk penyabar. Tapi kalau enggak, amak gula, amak karet, belum. Kira-kira gimana nih jamaah semua yang di sini? Hah? Bisa nggak itu? Pas pertama kali responnya seperti apa? Nah, ini mudah-mudahan bisa dan dibiasakan. Ya, caranya apa? Caranya Bapak Ibu salah satunya adalah bagaimana memframe semua itu, kemudian Ibu kasih nilai, lalu berikan keputusan. Kan Ibu marah ke keputusan. Dari mana itu keputusan lahir? Dari nilai. Dari mana lahirnya nilai? Dari frame tadi. Jadi lu paling intinya, dia tapi tak nge-frame kita membina kita kemana? Lalu dimaknai kemana? Namanya keluar keputusan. Nah amak, nah ke amak. Jadi tergantung Ibu menilai. Ibu pun kesupel capek sama saja dia. Ibu gak kucing misalnya, berkeliaran. Nah si kucing aja misalnya. Ibu keluar, gimana Ibu merespon itu? Gitu kan? Tergantung Ibu menilai dulu. Apa itu responnya? Kalau Ibu menilai, capek ulang kebersihan, semua ayo motor, akhirnya apa? Keputusannya Ibu marah. Ya? Tapi beda kalau Ibu kasih nilai ya setelah di frame, kata kucingnya lu sayang, lu salah serangan, tentu coba terima kucing. Kata Rasulullah pun kita kan harus memperlakukan jangankan kepada manusia, kita belajar juga nih ke hewan. Gak apa-apa menguji kesabaran saya. Tindakannya bagaimana? Membersihkan itu dengan sukacita, betul? Kenapa? Karena bisa memframe dan memaknainya dengan bagus. Itu teh perlu dilatih. Karena biasanya tadi saya kata baru di lamun tos terjadi mah karena kesadaran itu hilang. Yang ada apa? Kebiasaan. Di mobil kalau ayana di ibu-ibu nih di dalam sini ada yang biasa punya daya tahan yang kuat. Sabar itu Bapak Ibu secara bahasa maknanya adalah tahan uji. Dia tahan uji nih, punya kebiasaan yang kuat, merespon segala sesuatu dengan tersenyum. Dan pahalanya tak terbatas. Sekali lagi, pahala sabar itu tak terbatas. Makanya intisari dari puasa adalah sabar. Puasa pahalanya tak terbatas. Kenapa? Karena sabar puasanya tak terbatas. Pahalanya tak terbatas. Ini ada mama yang kesadaran tinggi, dia merespon apapun dengan tersenyum. Masya Allah. Congratulations. Selamat. Kenapa? Anda termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dan itu luar biasa. Ustaz belum tentu kok. Ketika Ustaz Ahmad cari pembenaran. Apa kata Ustaz? Ustaz juga. Seperti itu. Masya Allah. Jadi akhlak terbaik, insya Allah. Mana saja nih Bu? Al-adab. Ini ada sikap kita. Ibu ke suami kayak gimana? Ke orang tua kayak gimana? Masya Allah. Kalau orang Sunda mah insya Allah di sini mah ya. Ayo istilah orang Sunda mah saya kasema sekarang kasoma, gitu kan? Sehingga sering muncul teh di bahasa Sunda mah urusan pamungkeun mah amis budi, ya budinya mau budi solihin, budi apa? Cuma yang udah tahu. Potong jangan cemburu, nggak ada amis potong. Yang kedua, Bapak Ibu alin. Lin itu lembut. Sama dengan arif. Rifun, linun artinya lemah lembut. Ya, kurang Sunda apa? Leles jejer, lihat. Bahasa Sunda ya, leles jejer, lihatkan. Bahasa Indonesia apa? Udah, jangan dipikirkan ya Bu ya. Nanti Ibu pulang pengajian tuh. Ditanya sama Bapak Ibu, nawe ngawas itu. Ada PR dari Pak Ustaz. Apa bahasa Inggris?
Kemudian apa? Yang ketiga, husnuzan, berbaik sangka. Ini mahal betul. Berbaik sangka itu mahal. Kenapa? Karena berbaik sangka itu dia laksana magnet. Dia akan menarik yang baik-baik kepada kita ketika kita berbaik sangka. Yang terakhir apa? Al-lisan thayyib, ucapan yang baik. Ucapan yang baik. Lemah lembut sikapnya, masya Allah. Ini ajaran bisa. Lanjut Pak. Ini yang keberapa? Yang keempat, al-mu'minul qawi. Ini nih, mukmin yang kuat nih. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat itu khairun, dia lebih baik. Wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai Allah. Minal mu'minid dhaif, dibanding mukmin yang lemah. Kuat apanya? Yang pertama kuat imannya, kuat Islamnya, kuat ilmunya, kuat amalnya, kuat harta atau ekonominya, termasuk di dalamnya kuat fisiknya. Banyak. Tetapi yang paling pokok adalah kuat iman. Gitu. Kuat apanya? Iman. Hari ini Bapak Ibu tanpa iman belum tentu bisa duduk di sini. Orang sehat tanpa punya keyakinan belum tentu bisa duduk di sini. Orang yang sedikit sakit keyakinannya kuat tetap bisa berangkat. Ya kan? Tapi yang jelas kita mohonkan itu iman, Islam, kesehatan, ilmu, rezeki. Ini 5 hal kenikmatan yang perlu Bapak Ibu mohon kepada-Nya. Apa tadi? Iman, Islam, kesehatan, ilmu, rezeki. Itu setiap selesai sholat fardu itu mohonkan kepada Allah. Untuk minta iman nih, doa yang saya contohkan misal gini. Allahumma inni as'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam. Hafal dulu? Oke, kita ganti dengan doa yang lain. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaja wa na'iman la yanfad wa qurrata 'ainin la tanqati' wa murafaqatan nabiyyikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jannatil khuld. Hafal dulu? Kenapa tuh hafal? Ya Allah, biarkan iman Islam Abi. Amin. Untuk Islam, Allahumma hafazna bil Islami qa'iman, wahfazna bil Islami qa'idan, wahfazna bil Islami raqidan, wa la tushrik bi aduwwan wa la hasidan. Allahumma inni atau inna min nas'aluka min al-khairi kullih faza'inu biyadik wa na'udzu bika min asy-syarri kullih faza'inu biyadik. Tidak akan nanya, pasti jawabannya sama. Setelah itu mohon apa? Kesehatan. Allahumma inni as'aluka sihhata fi ajsadina wal mu'afata fi qulubina. Apa doa itu? Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku. Kalau untuk bersama, inna sesungguhnya kami. Nas'aluka, kami mohon kepada Engkau as-sihhata, kesehatan. Fi ajsadina, pada tubuh kami. Ini penting bapak-bapak hafal doa itu tuh. Untuk bapak, untuk istri, untuk anak-anak itu doa memohon kesehatan. Ya hafal Arabnya pakai bahasa Sunda saja. Ya kan? Setelah itu mohon apa? Allahumma inni as'aluka ilman wa fahman wa amalan mutaqabbalan. Terus kemudian apa? Rezeki. Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fi. Setiasa kalau bahasa Arab kusadayana akan kusadayana kusulah. Setiasa Sunda Pak Ustaz, tapi biasanya bahasa Inggris.
itu sudah. Masalah sholat. Ya Allah, tiatkan iman Islam abdi. Sehatkan awak, lahiriah, batiniah, abdi sakulah lagi. Gitu loh. Panjangkan wiswa abdi sadaya. Terus itu, tampilkan ilmu manfaat kalau sim abdi sadaya. Terus itu, luaskan rezeki sim abdi sadaya. Akur. Jangan dipaksa bahasa Arab kalau belum hafal bahasa Arab. Diri ibu tinggal bahasa Allahumma. Ibu sudah banyak 15 menit kan Allahumma. Allah itu maha tahu isi hati, betul. Tapi salah satu ikhtiarnya ucapkan. Ucapkan itu salah satu ikhtiar apa ini? Ya, gitu. Kan tadi kalau nggak mampu dengan bahasa Arab, bahasa yang ibu bapak bisa, gitu ya. Terus bapak masih ada nggak? Ini yang terakhir. Yang terakhir nih. Ini 3 kelompok nih. At-taqi, An-naqi, Al-khafi. At-taqi, An-naqi, Al-khafi. Oh, bukan An-naqi, itu Al-ghani, bukan. Ini enggak pas ini, ada salah nih. At-taqi, Al-ghani, Al-khafi. Bukan An-naqi. At-taqi itu artinya apa? Orang yang bertakwa. Oke. Al-ghani, orang yang kaya. Al-khafi, orang yang Allah. Sesungguhnya Allah yuhibbul abda, mencintai hamba. Maksudnya apa? Yang sungguh. At-taqi alladhi yattaqillaha wa yaqumu bi awamirihi wa yajtanibu nawahi. Disebut orang takwa itu adalah orang yang dipiara Allah, dipiara. Jadi itu tengah mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Itu bagian dari ketakwaan. Apa sih? Ibu berbuat kebaikan dengan ucapan, dengan sikap atau dengan apapun diperintah Allah, diperintah. Berarti ibu melakukan itu, ibu adalah orang yang bertakwa. Ibu meninggalkan gosip, kebohongan dan lain sebagainya, itu dilarang oleh Allah. Dilarang. Ketika ibu meninggalkan itu, ibu termasuk orang-orang yang takwa. Yang kedua, al-ghani, apa-apa yang ada pada manusia. Gitu. Jadi kayaknya saya lubak libuk tekalebok, bro di juru bro di pantau ngalaya, di tengah rumah saking bengkarna anu ngajagi nage si jabrik di pipir, si jamrong di tolong. Kasih jamrong yang si jabrik kenal bulu pipisna keris, bulu kalekna gobek. Saking naon eta teh? Saking naon? Oh, bukan itu. Bukan. Itu pun bukan salah. Tetapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud kaya di sini adalah hatinya, dan dia selalu merasa cukup dengan pemberian Allah. Oh, kalau mama mahal tuh ya mah. Merasa cukup dengan pemberian Allah tuh mahal. Bagi angkat-angkatan anggar we 3.000. Kita mau 150 ya Pak. 3.000 misalnya. Kalau nggak mau gamis tahun ini. Kemudian al-khafi. Maksudnya apa nih orang yang menyembunyikan di sini? Al-khafi alladzi la yuzhar nafsah wa la yuhtam ayazura indan nas. Jadi orang yang disebut menyembunyikan ini adalah menyembunyikan kebaikannya, tidak mau berbangga diri dan tidak ingin dipuji oleh orang lain. Jadi kalau dia berbuat kebaikan rahasia. Apa, Bu? Rahasia. Ini biasanya kalau orang zakat, infak, sedekah suka ada tulisan hamba Allah. Gitu ya? Hamba. Ada pengumuman gini ya. Kepada DKM. Pak Toto 500.000. Pak Rudi 250.000.
hamba Allah 1 juta. Saya itu bingung, saya hamba Allah. Seperti pengertian. Jadi hamba Allah jadi. Masya Allah. Jadi orang yang menyembunyikan itu dia punya keyakinan yang kuat itu. Kenapa? Manusia tidak harus tahu, orang lain tidak harus ngerti. Ini hubungan saya dengan Allah. Jadi loyalitas dengan Allahnya itu tinggi. Oh itu keren itu, keren. Berbuat baik dia tak pernah nampak di permukaan. Padahal jasanya luar biasa. Itu tingkat ikhlas yang tertinggi. Ibu bapak, bangunan ini yang kita lihat kan hanya tembok-temboknya saja kan. Di sini ada beton-betonnya kan. Di dalamnya ada besi ya kira-kira. Kelihatannya besi. Nah itulah ikhlas. Dan nggak tampak tapi punya pengaruh yang sangat kuat. Nggak tampak itu besinya, tapi masya Allah pengaruhnya kuat. Ibu kalau melakukan kebaikan tanpa ikhlas, oh itu cepat keluar ini bu, keluar capek, keluar bosan. Tapi dengan ikhlas bisa terselesaikan dengan baik. Beberapa kali ibu, anak ada yang berapa? 1, 2, 5, 7. Ada anak yang 7. Semakin anaknya banyak, semakin ikhlasnya tinggi. Betul kan? Apa tugas yang paling pokok itu? Mengandung, melahirkan, menyusui. Itu kan? Ibu apalah lagu? Mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung lagi, melahirkanlah, menyusui lagi, mengandung lagi. Itu tadi. Kan ada hadisnya kan? Ada sahabat yang bertanya ke Rasulullah, siapa orang yang harus aku perlakukan dengan cara yang terbaik? Apa kata Rasulullah? Ummuka, ibumu. Berapa kali itu? 3 kali. Lalu bapakmu. Kenapa? Karena tugas besar ibu terkait anak 3. Mengandung, melahirkan, menyusui. Tinggal dibalas langsung ke Islamnya. Mengandung, melahirkan, menyusui. Itu yang tidak dimiliki oleh bapak-bapak. Ibu mengandung, bapaknya gimana? Ibu melahirkan, bapaknya di mana? Paling banter nggak ada ayah. Ada tahu ya? Makanya kita kalah pak dalam posisi itu. Ya, sampai Rasulullah berbicara begini. Karena perannya luar biasa. Allah. Nah semakin ibu mengandung melahirkan, menyusui semakin ikhlas. Itu latihan terbaik. Ibu-ibu jangan ditanya keikhlasannya. Coba ibu ngandung. Ada nggak kandungan itu yang sebesar bola Beckman? Ada. Gede ya bu ya. Oh beda dengan jerawat. Hah? Jerawat mah dikit-dikit kan rewel kan ibu-ibu tuh. Ini skincare-nya nggak cocok ini. Makan-makan. Tapi ini mah udah ikhlas bu. Kudu sabar. Beres ya? Obor kami tertiasa nanti banyak itu biasa. Beres? Sambil alami ya cara. Allah. Kesugaan ibu reka pasar simpen we heula gitu nya. Terus dicacana ikhlas. Luar biasa. Pas melahirkan, sahur nate Pak, sahur enggak? Hah? Bahasan lagi. Mual deui. Nyeri oge. Eta nyarita mual deui itu tas genep. Nah, jantan hilap teh kada bersyukur ku di dinya mah. Allah. Kesugan ibu anak lahir lalu ibu berdiri dan darah-darah. Gara-gara mana? Enggak kan? Masya Allah. Ibu alhamdulillah tersenyum. Anaknya sehat. Oh luar biasa bahagia. Itu ikhlas. Tinggal seberat apapun dengan ikhlasnya mudah kan? Itu contoh yang terbaik buat ibu. Sama. Ibu mau dengan cara objek. Kada ikhlas tidak kita. Cak mau pikas sebelah aja. Bisa bilang dulu dengan baik. Bisa kecintang-cintang gitu. Saya kalau ngobrol masalah
bagaimana harusnya baik istri kepada suami, saya sering bilang gini, ibu-ibu itu harus solehah, berbakti kepada suami. Ada yang di pojok itu selalu acung tangan, bukan di sini, cuma di yang lain. Apa jawabannya? Pak Ustaz, suami yang mana dulu dong? Ibu, urusan ibu itu dengan Allah, bukan dengan suami. Catat tuh. Ya? Dengan siapa? Dengan Allah. Apakah Siti Asiyah protes dulu sama Allah? Ya Allah, suami yang mana dulu dong? Kan suaminya siapa? Fir'aun. Apakah suami bisa sekejam Fir'aun? Sejahat Fir'aun? Enggak. Makanya ibu mau hubungannya sama Allah. Yang ngasih pahalanya masa menangis loh. Oke, jadi Al-Fatih itu nggak menampakkan amal-amal. Selesai Pak Toto? Oke, jadi 5 ya Bu ya. Mau ditaruh semua. Jangan pasti pokok, mau. Saya ingin menyampaikan kesimpulan dari pembahasan ini, Bapak Ibu. Puncak cinta itu adalah hukum yang saya tadi sampaikan. Apa tadi? A law of giving and receiving. Apa? Law of giving and receiving. Jadi puncak dari cinta itu adalah hukum memberi dan menerima. Itu cinta. Cinta itu tidak bisa memberi saja tanpa menerima, dan tidak bisa menerima saja tanpa memberi. Cinta itu adalah hukum memberi dan menerima. Hukum tanam tuai. Ibu tidak atau jangan berharap menerima sesuatu kalau itu tanpa memberi. Semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Saya ambil contoh yang menarik. Siapa yang suka ngurus bunga di rumah? Ibu ya, ada tanaman-tanaman yang indah dan ini sebagainya. Yang ibu inginkan apa Bu? Subuh. Subuh itu akan menampilkan apa tuh? Bunga yang indah, ya, enak untuk dipandang dan seterusnya, ya kan? Itu apa? Itu resepi, sesuatu yang ibu terima. Tapi sebelum itu apa yang ibu lakukan? Ibu harus giving dulu dong. Kasih pupuk, ya kan? Perlakukan dengan baik, disiram. Hampir tiap pagi kan ibu menyiram. Menuju kamar mana emot kan nyiram. Itu giving Bu, ya kan? Semakin itu givingnya bagus, menyiramnya bagus, menyiarnya bagus, insya Allah dia akan memberikan sesuatu untuk kita. Itu mah selalu begitu Bu. Cinta itu prosesnya adalah giving and receiving. Semua ini, yang 5 ini apa Bu? Kalau ibu lakukan yang 5 tadi ini apa ini? Giving, ya kan? Ini dalam proses memberi ini, dalam proses memberi. Nanti kalau ibu memberi ini semua, ibu menjaga akhlak dengan baik, bersikap lemah lembut, menjadi muslim yang kuat, mukmin yang kuat, melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Capek nggak? Capek, mahal itu giving. Tapi ibu akan menerima pahalanya dari Allah, cintanya dari Allah. Cinta itu kayak gitu Bu. Ketika kita giving, kita akan merestui. Dan ini, hukum ini bukan hanya bicara cinta yang spesifik atau sempit, termasuk urusan dunia, cinta harta, cinta apa masuk di situ. Giving dulu, baru receiving. Apa givingnya? Tenaga keluar, pikiran keluar, capek masalah saja bila pasti akan mendapatkan sesuatu. Itu giving dan receiving itu begitu Bapak Ibu. Mari jangan takut untuk giving, karena kita akan mendapatkan sesuatu atau menerima receiving apapun itu. Kebencian sama nggak? Giving sama receiving sama. Semakin kita melahirkan kebencian, sama kita pun akan menerima kebencian. Dulu Bapak Ibu, saya kasih satu hadis yang sederhana dan singkat. Kira-kira masih hafal nggak tentang konsep ini? Irham yurham. Ingat ya? Hah? Ibu ingat ya? Atau ibu kurang ingatan? Seremutan lawan serenau. Tirang yang mutai.
Ayo lihat dulu, emut. Ibu milih mana? Lihat, iya, sekiranya emutan. So, emutan? Emut. Itu yang keluar sih. Mau apa sih? Masya Allah. Apa bu? Irham. Ikuti saya bu ya. Irham. Yurham. Sayangilah. Niscaya engkau akan disayangi. Sayangilah. Niscaya engkau akan disayangi. Itulah cinta. Jadi cinta itu lahir dari kita dulu. Jadi jangan mengemis cinta. Cinta akan datang kalau kita menampakkan rasa cinta itu. Makanya aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Kan rumusnya begitu. Bisa. Terakhir ada doa ini, Pak Toto. Ini doa tentang cinta. Semoga ini nanti bisa diminta ke Pak Totong dan Bapak Ibu bacakan doa ini. Ini salah satu doa terbaik kalau dibaca ketika sujud. Ada nggak? Nah ini dia. Tinggal buka. Pak Totong ini apa? Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Allahumma a'tini ma uhib faj'alhu 'aunan 'ala ma tuhib. Allahumma fa'in radadta anni ma uhib faj'alni faragan fi ma tuhib. Gimana ya? Nanti diminta aja ke Pak Totong ya. Ini doa bagus itu nih. Minimal ya Bapak Ibu sampai sini. Minimal. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni hubbak. Ini lihat artinya nih. Ini menarik nih. Ya Allah, aku mohon kepadamu cintamu dan cinta orang yang mencintaimu, dan cinta amal yang mendekatkanku kepada cintamu. Ibu hari ini beramal bukan? Beramal. Duduk pengajian beramal bukan? Ini adalah amalan yang mendekatkan kepada cinta Allah. Ini salah satu doa yang nanti mengklik dengan amalan ibu ini. Ibu berbuat baik kepada suami, mengabdi kepada suami. Amal yang baik bukan? Yaitu perbuatan yang mendekatkan ibu dengan cinta Allah. Jadi 3 poin ini aja sudah keren ibu. Dan ini ibu pakai ketika sujud dalam tahajud ini. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Tapi lu ya ketika sujud